Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam mata kuliah pengantar bisnis. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita sanjungkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak Abdi Fatlan dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mempromosikan produk, yang beranggotakan yaitu saya Taufik Muhammad Aulia Zikri sebagai moderator dan rekan saya yaitu Giadrina Aska sebagai pembaca dan Gilang Febrian sebagai pembaca. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu pengertian promosi produk. Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu atau barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Menurut Fandi Tiptono, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Selain itu, kegiatan promosi adalah dilakukan supaya produk yang dijual dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka dapat ikut membeli dan menggunakannya. Menurut Ben M. Ennis, promosi diartikan sebagai as communication that inform potential customer of the existence of product and persuade that those products have one satisfying capitalism. Promosi bisa diartikan sebagai jenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ataupun sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens. Menurut Kotler dan Gary E. dalam Alexander Sindoro 2000, bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Promosi berkaitan dengan metode komunikasi yang ditujukan kepada pasar yang menjadi target tentang produk yang tepat yang dijual pada tempat yang tepat dengan harga yang tepat. Promosi mencakup penjualan oleh perseorangan, penjualan massal, dan promosi penjualan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Giadrina Aska. B. Fungsi dan tujuan promosi produk. 1. Fungsi promosi produk. Yang pertama, menginformasikan produk. Fungsi promosi paling utama adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi produk kepada calon pembeli. Dari kegiatan promosi ini, produk Anda semakin dikenal banyak orang dan meningkatkan penjualan. 2. Customer loyalty. Promosi juga dilakukan agar perusahaan bisa mendapatkan pelanggan yang loyal. Jika tingkat loyalitas pelanggan terus bertambah, Anda tidak perlu takut pelanggan Anda beralih ke produk kompetitor. 3. Sarana komunikasi. Komunikasi antara pihak perusahaan dengan calon pembeli baru bisa terjadi dan terjalin jika ada promosi. Perusahaan juga demikian. Secara tidak langsung, perusahaan telah membangun komunikasi melalui promosi. Masyarakat bisa mengenal produk yang ada serta mengetahui juga perusahaan seperti apa yang memproduksi. 4. Sebagai bentuk pertahanan dari kompetitor. Promosi juga menjadi salah satu cara perusahaan untuk bertahan di pasar. Dengan melakukan kegiatan pemasaran atau promosi, secara tidak langsung perusahaan sedang mempertahankan diri dari para kompetitor. 5. Trial and repeat buying. Fungsi promosi bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan penjualan serta mendapatkan banyak pelanggan. Selain itu, promosi juga berfungsi untuk uji kualitas produk ke konsumen. 6. Meningkatkan brand awareness. Promosi sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness produk Anda. Jika Anda sering promosi, maka produk Anda semakin dikenal masyarakat. Dengan promosi akan terbentuk kesadaran masyarakat akan eksistensi produk itu sendiri dan masuk pada tahap top of mind di masyarakat. 2. Tujuan promosi produk. 1. Mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu barang atau produk bisa jadi berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. 2.
Membentuk citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh penjual atau pemilik brand. Entah bagaimana pemilik brand melakukan branding untuk produknya, promosi akan sangat membantu tercapainya tujuan branding tersebut. 3. Bersaing dengan kompetitor. Ini merupakan tujuan promosi yang paling utama yang paling sering dilakukan oleh sebuah brand. Ketika ada banyak pesaing untuk bisnis Anda, menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan tetap stabil. 4. Meningkatkan keuntungan. Jika tujuan promosi Anda tercapai dan branding yang dilakukan tercapai, bukan tidak mungkin Anda mampu menjaga penjualan tetap stabil. Ini juga sekaligus meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan begitu, Anda terbukti mampu bersaing dengan kompetitor. 5. Menggait calon konsumen baru. Bukan hanya untuk mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan lama terhadap produk Anda. 6. Menyebarkan informasi. Ini menjadi tujuan dasar dari promosi sebuah produk atau brand. Dengan melakukan promosi, Anda telah membagikan informasi bahwa ada brand atau produk di bidang tertentu. Baiklah, saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh Gia Terlina. Bentuk dan media promosi produk. Yang pertama, media internet. Media promosi terkini yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan media internet. Di era digital seperti sekarang, promosi bisa dibilang sangat efektif dan efisien. Untuk melakukan promosi menggunakan media ini, kamu bisa menggunakan media sosial seperti website, WhatsApp, Facebook, maupun Instagram, yang tidak perlu membutuhkan biaya yang mahal. Yang kedua yaitu brosur. Brosur sering digunakan saat mengadakan suatu event tertentu, termasuk sebagai media promosi. Saat mengadakan suatu event tertentu, maka media promosi yang paling praktis untuk menarik masyarakat adalah menggunakan brosur. Brosur dicetak dengan jumlah banyak dan dengan kualitas yang bagus. Selain itu, brosur bisa diterbitkan secara tidak berkala pada kesempatan tertentu jika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu poster, merupakan suatu antara sarana yang digunakan untuk melakukan promosi yang paling umum digunakan dan banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Poster sangat berpotensi menarik perhatian yang melihat, maka itu harus didesain semenarik mungkin. Dengan ukuran yang relatif besar, poster berpotensi menarik perhatian pembaca yang mengarah pada pesan merek. Yang keempat, banner. Banner atau spanduk adalah media promosi untuk mengenalkan produk yang dicetak menggunakan print digital yang berbentuk prototype atau vertikal. Biasanya, banner dicetak dalam ukuran besar, dipasang pada tempat-tempat yang mudah. Yang kelima, televisi. Saat ini, bisa dibilang hampir setiap rumah mempunyai televisi. Media promosi yang satu ini bisa menumpang banyak iklan, namun pembuatan iklan di televisi membutuhkan banyak waktu dan biaya yang mahal. Dan selain itu, durasi iklannya maksimal hanya 1 menit dan harus bergantian dengan iklan-iklan yang lain. Beberapa hal tersebut yang perlu menjadi pertimbangan jika ingin menjadikan televisi sebagai media promosi. 4. Jenis promosi produk. Yang pertama, tradisional marketing. Salah satu promosi yang bisa Anda coba adalah tradisional marketing atau pemasaran tradisional. Meski termasuk cara lama, jenis promosi ini masih banyak digunakan dan cukup efektif. Jenis promosi ini masih menggunakan media cetak, mulai dari koran, papan reklame, dan juga brosur. Tak hanya media cetak, media elektronik juga termasuk sebagai bentuk promosi tradisional. Promosi elektronik adalah iklan yang ada di TV atau radio. Meskipun dikatakan sebagai cara tradisional, jangkauan jenis promosi ini sangat luas. Sayangnya, perilaku bisnis membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa melakukan kegiatan promosi ini. Yang kedua, digital marketing. Ada juga pemasaran digital yang saat ini populer dan lebih efektif. Media sosial dijadikan sebagai sarana untuk melakukan promosi produk. Cara ini dianggap efektif karena jangkauan pasarnya sangat luas dan bisa lebih spesifik. Tidak hanya itu, dilihat dari segi biaya, jenis promosi ini jauh lebih ekonomis dan dibandingkan dengan jenis promosi yang lainnya. Yang keempat, direct marketing. Pemasaran secara langsung atau direct marketing ada keunggulan atau ciri tersendiri dari jenis promosi tersebut. Ciri khasnya adalah menggunakan sales representatif yang melakukan komunikasi secara langsung dengan para konsumen. Promosi secara langsung ini dapat dikatakan lebih efektif dalam menjalin interaksi langsung dengan para konsumen, sehingga bisa menarik konsumen untuk melakukan pembelian produk baik barang atau jasa pada waktu yang sama. Yang keempat, endorse. Jenis promosi yang juga sesuai dengan era digital adalah endorsement. Endorsement sama dengan digital marketing yang memanfaatkan media sosial
Hanya saja dalam endorsement ada bantuan dari influencer untuk melakukan promosi produk. Baiklah, Baiklah, sampai disitulah diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.